Yo guys, selamat datang di channel Sob Iler Anime. Membahas anime dari awal sampai tamat. Di video kali ini, kita akan membaca seluruh alur cerita Light Novel High School DxD Jilid 11, Part 4. Let's begin. Setelah pertarungan berakhir, banyak yang terluka, mulai dari Issei, Vali, dan yang lain. Yang belum terluka tinggallah Levi, Irina, dan Kiba. Lalu Kiba memeriksa kondisi di area parkiran. Ternyata para Grim Reaper sudah mengepung di area ini. Kebetulan area di dimensi ini berbentuk hotel yang memiliki 60 lantai. Jadi keluarga Grimory ada di lantai 30. Untuk mengantisipasi hal yang buruk, Levi memakai sihir pelindung yang melindungi lantai ini. Di sisi lain, orang-orang yang terluka sudah mulai disembuhkan satu persatu oleh Asia. Namun, kondisi yang terparah adalah Vali dan Kuroka. Karena mau bagaimanapun juga, Vali terluka karena terkena luka dari serangan Samael. Dan Kuroka terkena serangan telak yang tenaga penuh dari Vali. Lalu Opis keluar dari ruangan untuk mengambil kekuatannya yang tersebar di penjuru hotel. Mengejutkan memang, meskipun kekuatannya sudah diambil dan kini si Opis sudah melemah, ternyata dia masih 2 kali lipat lebih kuat dari gabungan naga surgawi, yaitu Drake dan Albion saat masa jayanya. Kuat bener ini si Opis. Lalu, Azazel memerintahkan Levi untuk membuat sihir teleportasi dengan tujuan meminta bantuan dari pihak luar, karena ternyata Cao telah memfitnah Vali dan kawan-kawannya. Dia menyebarkan berita kalau Vali itu mengkhianati Opis. Jadi Azazel memerintahkan Levi untuk membawa Irina dan Xenovia untuk menjadi saksi bagi pemimpin malaikat dan Raja Iblis nanti. Selain itu, membawa Xenovia juga tujuannya adalah agar Durandal bisa diperbaiki. Selain itu, ternyata Levi juga memberikan sebuah pedang Excalibur milik Arthur. Jadi sekarang Durandal akan dilengkapi dengan 7 Excalibur dan akan dibuat ulang. Entah akan sekuat apa nanti pedang Xenovia ini. Mereka pun pergi. Tersisa Azazel dan yang lainnya di ruangan membahas strategi untuk bertahan hidup. Mau bagaimanapun juga, Issei sudah sekarat karena memakai Dominisi Naga yang dia pakai dulu. Jadi nyawanya masih belum stabil. Di sisi lain, tebasan sabit dari Grim Reaper sangatlah berbahaya. Satu tebasan saja katanya cukup untuk membunuh Issei. Di sisi lain, Opis juga dapat terbunuh jika dia terus-terusan diserang Grim Reaper. Jadi, Azazel sebagai orang tercerdas di keluarga Grimory mulai rapat dengan Rias. Lalu Issei pergi ke ruangan Kuroka dan menengok keadaannya. Terlihat Kuroka sedang terbaring lemas. Dia ditemani oleh Rafael dan Koneko. Lalu Issei berterima kasih pada Kuroka karena Kuroka telah menyelamatkan Koneko. Namun, Kuroka menjawab dengan sangat ambigu. Hal itu membuat Koneko bingung dan juga marah. Dia merasa dipermainkan karena dulu saat Koneko masih kecil, Kuroka itu meninggalkan Koneko sendirian, dan itu membuat Koneko menjadi yatim piatu yang sangat menderita. Setelah mencurahkan semua isi hatinya, Koneko pergi. Dia pun dikejar oleh Rafael. Di sisi lain, Issei juga ikut bertanya alasan Kuroka. Karena baginya, Kuroka seperti kakak yang penyayang daripada orang gila yang ingin kekuatan. Lalu Kuroka menjelaskan kalau alasannya ada pada majikannya dulu. Majikannya adalah orang yang bejat dan juga serakah. Dia memaksa untuk memakai kekuatan gila dari Nekomata. Ditambah lagi, dia juga berniat untuk melakukan hal yang sama pada Koneko. Koneko itu polos, bahkan sangat polos dan rentan. Saya tahu sendirilah dari kepribadian Koneko yang terkadang suka melawak, meskipun tidak lucu. Dan juga dia sangat suka es krim dan makanan manis. Jadi Koneko adalah gadis kecil yang sedang dalam masa bahagia.
Entah apa yang terjadi jika gadis sebaik itu dicuci otaknya oleh orang gila. Makanya, demi melindungi adiknya, Kuroka membunuh majikannya itu. Dan dia meninggalkan Koneko agar Koneko mendapatkan hidup yang lebih baik. Lalu, dia juga mengatakan kalau bertemu dengan naga merah adalah suatu berkah yang luar biasa. Karena bagaimanapun juga, Isai dan Vali sangatlah mirip. Mereka adalah naga langit yang baik hati dan tidak kalah dari hal bodoh semacam kutukan. Isai pun tersenyum. Lalu Kuroka tidur. Setelahnya, dia mengunjungi Vali. Terlihat seluruh tubuh Vali sudah pulih. Tidak ada luka sedikit pun. Namun, wajahnya sangatlah menderita. Itu adalah efek dari kutukan Samael. Karena bagaimanapun juga, serangannya sangatlah gila. Mereka pun mulai membicarakan si Cao Cao. Sebagai manusia biasa, Cao Cao sangatlah hebat. Otaknya sangatlah cemerlang dan sulit untuk ditebak. Berbeda dengan Saira Org yang memiliki HP dan defense yang sangat tinggi, Cao Cao itu memiliki agility di luar nalar. Sederhananya, dia itu mustahil untuk diserang. Namun di sisi lain, tubuhnya sangat rapuh karena dia adalah manusia biasa. Jadi, jika serangan Issei atau Vali dapat mengenainya, dipastikan Cao Cao akan mati. Tapi dia sangatlah cerdik sampai dia dapat memperhitungkan segala jenis kemungkinan dan juga memanfaatkan kelemahan lawan. Hebat juga nih si Cao Cao. Memang hebat sih pengguna Longinus terkuat. Dan juga menurut Issei, Cao Cao itu memiliki satu lagi kekuatan yang belum dikeluarkan, yaitu kekuatan True Idea, kekuatan dominasi. Lalu pembicaraan pun berakhir. Meskipun dia masih lemah, Vali tidak mau jika dia hanya diam, berbaring, dan sementara orang lain sibuk melindunginya. Dia akan membantu untuk melawan para Grim Reaper itu. Dan di sini ikatan rival antara Issei dan Vali mulai terbentuk. Issei bukan lagi memandang Vali sebagai musuh, melainkan sebagai orang yang patut dihormati. Ya, karena bagaimanapun juga, rival adalah seorang teman yang memiliki ambisi yang sama dan berjuang untuk mendapatkannya dengan caranya sendiri. Ingat-ingat si Issei dan si Saira Org dulu lah, itu kan rival terus bertarung. Nah, jadi kayak gitulah hubungan si Issei dan Vali ini. Lalu mereka berjanji akan melanjutkan pertarungan mereka suatu hari nanti dan mereka tidak boleh mati di sini. Rencana pun berhasil dibuat. Lalu Levi mengkonfirmasi kalau ada 3 titik yang harus mereka incar, yaitu atap, tempat parkir, dan bagian dalam dari hotel. Namun, di setiap titiknya itu dijaga oleh para Grim Reaper. Lalu di tempat parkir, ada Georg yang menjaganya. Lalu Issei membuat serangan pembuka. Dia mengaktifkan Dragon Blaster Bishop. Di saat yang bersamaan, Levi menteleport dirinya bersama dengan Xenovia dan Irina untuk pergi dari dimensi Longinus ini. Lalu, bam! Tembakan itu membuat Grim Reaper musnah. Di sisi lain, Akeno dan Kiba keluar untuk membantai para Grim Reaper. Mereka sangatlah lincah. Mengetahui satu serangan saja dari Grim Reaper sudah cukup untuk membuat mereka terbunuh. Jadi mereka membuat gerakan-gerakan yang lincah gitulah pokoknya. Lalu Opis juga ikut membantu menembak para Grim Reaper. Tapi serangannya sangatlah kuat. Saking kuatnya, baik Grim Reaper maupun Rias terkena serangan itu. Ternyata kekuatan Opis belumlah stabil. Azazel pun datang untuk menegur si Opis. Diam lu gitulah pokoknya. Untunglah Rias tidak apa-apa. Lalu Opis duduk untuk menonton Azazel kembali bertarung. Di sisi lain, Issei yang tampak berada di dekat Opis hanya tersenyum. Dia pun menembakkan Dragon Blaster sekali lagi. Setelahnya muncul sebuah aura di belakang Issei. Ternyata itu adalah Siegfried. Nah, kalau kalian lupa siapa itu Siegfried, dia adalah anak buah dari si Cao Cao yang tangannya banyak. Dia ingin menyerang Issei dari belakang. Namun tak lama datang Kiba. Di sini, Kiba ingin membalaskan dendamnya karena dia
dulu dikalahkan oleh Siegfried di Kyoto dengan sangat mudah. Lalu Siegfried memanggil kekuatannya dengan mengeluarkan ratusan Grim Reaper. Tapi ratusan Grim Reaper itu bukan tandingan dari Kiba dan Issei. Dengan sekali pukul hancur tuh para Grim Reaper. Tapi beberapa saat kemudian, Grim Reaper terkuat yang bernama Pluto muncul. Bersamaan dengannya, datang 1000 Grim Reaper di tempat parkir. Di situasi ini, Azazel turun tangan dan melawan Pluto. Dia juga memakai Secret Gear Fenrir miliknya. Ya, armor emasnya itulah. Lalu Akeno memakai Holy Lightning untuk menghujani para Grim Reaper. Meskipun demikian, 1000 itu jumlah yang banyak loh, nggak sedikit lah. Apalagi mengingat satu serangan saja, satu loh, sudah cukup untuk membunuh mereka. Dan ini 1000 anjir jumlahnya. Ya satu atau dua serangan ya pasti kena lah dari 1000 orang ini mah. Hal itu membuat Issei kesal dan dia berpikir keras. Aduh. Lalu di benaknya terbisik sesuatu. Ternyata itu suara dari para pendahulunya yang memanggil Issei. Seketika Issei masuk ke ruangan putih tempat para senpai-nya berada. Nah, di sini seru nih. Para senpai-nya memaksa Issei untuk memakai kekuatan legendarisnya. Apa itu? Yaitu kekuatan Opai Dragon. Aduh. Ya, kebetulan di saat itu juga Rias terbang ke samping Issei untuk menonton pertarungan Kiba melawan Siegfried. Yang ternyata Kiba menang telak dari Siegfried anjir. Lalu Issei memikirkan perkataan Sarzik, yaitu tentang bagaimana nih kalau misalkan kita mentransfer kekuatan pada Opai Rias. Dan Issei melakukannya, membuat payudara Rias bersinar. Wow. Lalu, tidak lama, kekuatan Issei pun terisi lagi. Hal itu membuat Issei bisa menembakkan Dragon Blaster dan membunuh 300 Grim Reaper dengan mudah. Wow. Lalu, setiap dia menembakkan kekuatannya akan diisi lagi. Jadi nembak isi lagi, nembak isi lagi gitu. Jadi sekarang intinya mah Issei memiliki energi tak terbatas, pikirnya. Pikir Issei gitu kan. Tanpa dia sadari, ternyata Opai Rias itu mengecil anjir. Ya payudaranya mengecil. Karena setiap tembakan itu ternyata mengambil serat-serat dari zat yang dimiliki oleh payudara Rias. Sampai-sampai payudara Rias sekarang jadi serata papan cucian. Dan Issei membanding-bandingkannya dengan dada si Koneko. Mirip lah itu dada Rias dan Koneko. Namun berkata hal itu, semua Grim Reaper lenyap. Membuat Siegfried geram. Dan dimensi Longinus mulai retak. Di sisi lain, Georg tidak terlihat frustasi, dia santuy. Dan dia langsung membuat sihir teleportasi, memanggil seseorang dari lingkaran itu. Ternyata yang dia munculkan adalah Salba Beelzebub. Kalau kalian lupa, Salba itu orang ini nih. Dia yang pernah hampir membunuh Asia di saat event melawan Diodora dulu. Salba tertawa dan membuat wajah kesal. Dia berniat membalas dendam sambil menatap Vali dan Issei. Bersambung. Oke, thanks for watching and titik. Bye-bye.